Siti Mafika ya, mana tadi Siti si aneh. Pak Siti Mafika sudah saya undang loh. Boleh diterima ya. Mbak Siti Mafika. Mana nih? Udah diterima belum? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti, apa kabar? Di mana Ibu Siti? Dari Madura. Oh, di Madura ya. Kemarin juga saya ada Iya. ngobrol dengan orang Madura juga loh. Oke, Ibu bagaimana ceritanya bisa merasakan keajaiban? Coba Ibu cerita deh dari awal gimana. Halo? Dari awal itu Pak Ustadz, Ya, coba. kan dari awal tuh suami saya tuh berlayar Pak Ustadz. Oke. Terus? Ya, suami saya tuh berlayar pas pandemi corona. Suami saya tuh memutuskan untuk berhenti karena nggak bisa cuti, nggak bisa pulang gitu Pak. Udah pulang dulu begitu. Pas setelah di rumah, suami tuh kan usaha lagi Pak, belum berangkat, gini-gini. Akhirnya kita tuh buka warung kopi, warung kecil-kecilan itu Pak Ustadz. Terus? Uangnya tuh dapat pinjam, uang tuh dapat pinjaman saya itu sekitar 40 juta. Dari mana Bu? Ibu minjem ke bank atau sama teman sama siapa? Sama saudara-saudara gitu Pak Ustadz. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya terus saya tuh Pak Ustadz waktu itu tuh hampir stres Pak Ustadz. Saya kan pas orang tua saya tuh juga sakit. Habis sakit tuh meninggal gitu Pak Ustadz. Udah ditinggal orang tua saya. Pas saya juga pribadi tuh hutang juga banyak. Makanya saya tuh sering lihat-lihat di YouTube ada Pak Ustadz. Jadi tuh saya tuh ngerasa adem. Oh ya cobalah saya mengamalkan sholawat gitu Pak Ustadz. Ibu itu. Iya awalnya tuh stres. Ibu tadi ibunya meninggal, ibu punya masalah yang berat itu di sekitar di tahun berapa Bu kejadiannya? Tahun lalu ya? Iya, bapak saya Bu, yang meninggal. Oke. Nah, terus setelah ibu mengamalkan salawat, apa yang ibu rasakan? Ya, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Saya tuh gitu Pak Ustadz. Suami cari ikan ya di laut tuh sepi Pak Ustadz. Awalnya itu udah sepi, pas warung tuh sepi. Sebelum mengamalkan salawat itu warung sepi, cari ikan sepi. Utang banyak ditagih sana, biarpun saudara Pak Ustadz, biarpun ya namanya saudara Pak Ustadz, biarpun saudara tuh kaya namanya hutang kan ditagih, ayolah ini gimana hutangnya ini kok belum bayar gitu Pak Ustadz. Oke, terus? Ya saya berpikir positif Pak Ustadz. Daripada itu saya tuh stres, kata suami, udah jangan terlalu banyak dipikir daripada kamu sakit atau stres. Ya saya tuh bangun tidur atau mau tidur, saya tuh sering buka YouTube. Ya sampean itu Pak Ustadz. Saya baca sholawat itu. Saya amalkan terus sholawat itu. Pas alhamdulillah Pak Ustadz, biarpun suami tuh dapat ikannya tuh gak seberapa, warung juga ramenya gak seberapa. Dalam berapa bulan ini, dalam 5 bulan saya tuh sampai gak percaya. Uang warung kan sama uang melaut kan dikumpulkan jadi satu Pak. Iya. Saya tuh gak yakin loh, ini ada uang habis belanja kok ada segini, padahal warung tuh gak rame-rame sekali, melaut pun juga gak rame juga Pak. Loh Pak Ustadz kan gini, loh kok saya punya uang segini ya? Ya udah ditagih sana, kita bayar berapa gitu Pak. Baru yang di mana gitu yang utang ke saudaranya suami atau orang tuanya suami bayar. Sampai lunas seminggu yang lalu Pak, tinggal 5 juta hutang ke saudara saya. Alhamdulillah lunas, uang 40 juta dalam 5 bulan. Alhamdulillah lunas. Padahal sebelum mengamalkan sholawat itu Pak Ustadz, ya pikiran kacau. Masya Allah. Hutang terus pokoknya stres. Tadi ibu bilang utangnya 40 juta, terus sekarang tinggal 5 juta lagi Bu yang tersisa. Berarti sudah lunas 35 juta ya? Iya. Iya sudah lunas Pak, 1 minggu yang lalu alhamdulillah. Berarti masih tersisa 5 juta lagi atau sudah lunas semuanya?
sudah lunas semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya tuh begini, barusan saya tuh sama suami tuh gini, Pak Ustadz. Kan suami saya tuh kadang tuh seminggu melaut, seminggu enggak, Pak Ustadz. Kadang tuh sepi, kalau sepi tuh udah gak dapat ikan sama sekali, Pak Ustadz. Itu. Terus Iya. saya tuh bilang ke suami gini, dulu, iya saya itu baru nemu sampean di TikTok ini baru kali ini. Biasanya saya tuh lihat di YouTube, pas baru buka TikTok, loh ada Pak Ustadz ini kan saya tuh dari awal tuh ngefans dengan Ustadz ini. Saya tuh gitu Pak, saya bilang ke suami, ini loh saya tuh waktu banyak hutang loh, saya kan mengamalkan sholawat ini dari Pak Ustadz ini, saya bilang gitu. Iya ta, iya gitu. Jadi ini bukan ini cerita beneran, Bu ya, bukan direkayasa ya, Bu ya. Alhamdulillah sampai saya tuh Pak Ustadz, sampai saya tuh nyimpen uang Pak Ustadz ya. Saya tuh kan kalau suami tuh udah pasrah gitu Pak Ustadz. Warung kan saya yang jaga, ya gak rame-rame banget Pak Ustadz. Ya biasa warung kopi Pak Ustadz. Terus suami tuh melaut, kadang tuh sepi, gak dapat ikan sama sekali. Terus ya saya tuh apalkan sholawat itu Pak Ustadz. Terus saya punya uang simpanan tuh suami tuh gak tahu, bilang gini, kalau begini terus mana bisa ya usaha layar juga malah begini, gak berangkat usaha udah sana sini belum. Ya awalnya Pak Ustadz saya itu juga sedih Pak Ustadz karena suami itu usaha berlayar tapi gak bisa berangkat lagi. Saya itu bingung, ini kalau gak berlayar lagi mana bisa bayar hutang kalau kerjaannya kayak gini. Pemikiran, tapi saya amalkan terus sholawat itu, amalkan tiap. Ya Allah, dikira Pak Ustadz ntar suami baru berangkat berlayar baru bayar hutang mungkin ini ya sambil usaha. Alhamdulillah ya memang Pak Ustadz yang diinginkan saya dan suami ingin berlayar lagi. Cuman intinya suami belum berangkat lagi. Alhamdulillah hutang tuh sudah lunas semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ibu dulu bagaimana cara mengamalkan salawatnya? Berapa banyak satu hari Iya diamalkan? Pak Ustadz, Allah tuh maha baik. Sampai saya tuh terharu Pak Ustadz, ya Allah, Allah tuh maha baik. Yang keinginan saya suami pengen berangkat berlayar lagi untuk membayar semua. Halo? Iya, halo. Ya Ibu, saya mau tanya, Ibu bagaimana dulu cara mengamalkan salawatnya? Ibu baca sambil bekerja, bagaimana, berapa banyak yang dibaca satu hari? Iya Pak Ustadz. Anak saya tuh Pak Ustadz ya 3 masih kecil-kecil. Saya tuh di warung tuh nggak punya barang Pak Ustadz. Jadi saya tuh warung kopi juga saya yang menghandle sendiri. Terus saya tuh cuci piring, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuci baju juga begitu Pak Ustadz. Mengamalkan salawat, nyapu. Sholawatannya sambil mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz di YouTube. Oh gitu, Masya Allah. Terus tadi itu kan Ibu bilang ada kelebihan uang. Itu Ibu kira-kira dari mana kelebihan? Atau memang Ibu tahu itu lebihnya dari mana tuh? Atau ada orang yang ngasih atau gimana? Iya Pak Ustadz, kadang tuh gini kan, kalau orang ngopi di sini tuh Pak Ustadz ya, tapi kadang itu gak tiap hari. Kalau ada orang ngopi beli kopi gitu, ada uang 50.000 atau 100.000, kopinya berapa 5 gitu, udah kembaliannya ambil aja gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Ya mungkin dari sholawat itu tadi juga. Iya. Tapi ada juga loh, saya sering juga di kedai kopi orang minum kan, kalau orang-orang di situ, misalnya orang di warga situ, Bu catat dulu ya besok dibayar gitu. Ada nggak ya seperti itu? Iya ada Pak Ustadz. Tapi selalu dibayar. Iya, cuma iya selalu alhamdulillah ya, ada yang masih belum, cuman catatannya tuh ada Pak Ustadz. Oh gitu. Tapi Ibu kalau gitu nggak rugi ya kalau ada yang seperti itu? Kalau bilang rugi tuh ya enggak Pak Ustadz, buktinya intinya tuh Pak Ustadz ya saya hutang 40 juta aku bisa lunas. Itu udah alhamdulillah sekali. Masya Allah. Sampai Ibu. suami itu Pak Ustadz agak percaya sampai gini. Loh, gini Pak Ustadz, kita kok ya namanya kuasa Allah kan gitu Pak Ustadz. Saya itu nelayan itu hasilnya tuh gak seberapa. Di warung juga
ramenya juga gak seberapa. Tapi kok bisa ya kalau dipikir secara akal tuh Pak Ustadz ya, kok bisa ini berapa bulan bisa lunas begitu Pak Ustadz. Dari awalnya ditagih sana sini, namanya saudara biar saudara kaya itu Pak Ustadz. Itu mana uangnya? Biarpun 4 juta Pak Ustadz ya, saudara kaya gaji besar. Itu mana hutangnya? Dibalikin lah uangnya, mungkin takut gak bisa bayar. Jadi kan kayak saudara tuh khawatir juga mungkin. Oke, berarti ibu kan sekarang udah utangnya udah lunas. Berarti kehidupan ibu lebih baik, lebih bagus dong sekarang, bisa memenuhi kebutuhan yang lain-lain gitu, nggak mikir utang lagi gitu ya? Ya Pak Ustadz, Alhamdulillah waktu itu Pak Ustadz ya namanya banyak hutang, sama suami juga sering bertengkar gitu Pak Ustadz. Awalnya yang belum mengamalkan sholawat itu ya namanya banyak hutang, terus gini. Sekarang Alhamdulillah ya Allah, lega Pak Ustadz. Masya Allah. Ngejalanin hari-hari tuh ya Allah lega gitu. Pas kalau punya hutang tuh rasa takut, rasa cemas gitu Pak Ustadz. Itu boleh tahu Bu, itu dulu ibu utang sampai sebanyak itu buat apa sih? Untuk uang berobat kah atau uang apakah gitu? Untuk modal ya, untuk modal usaha. Iya, untuk modal usaha buat warung, karena suami itu Pak Ustadz untuk usaha berlayar lagi tuh Pak Ustadz. Oke. Udah taruh lamaran sana sini tuh Nggak dapat. nggak itu Pak Ustadz, jadi buka usaha hutang. Oke. Kalau ibu anaknya berapa? Boleh tahu anak ibu? 3. Oh, 3. Udah gede semua ya atau masih kecil-kecil? Masih paling besar tuh kelas 5 SD, masih kecil-kecil. Oke. Masya Allah. Ibu ada nggak tips, kasih dong tips untuk teman-teman yang mendengarkan, mana biar mereka juga semangat bersalawat, biar mereka juga doa-doanya terkabul, dimudahkan urusannya seperti ibu juga. Maaf Pak ya, Pak Ustadz ya, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya juga Pak Ustadz ya. Boleh. Gini Pak Ustadz, saya tuh waktu itu Pak Ustadz, waktu suami saya masih berlayar tuh Pak Ustadz, uang saya tuh dipinjam sama orang tuh pinjam uang ke saya tuh gak pernah balik Pak Ustadz ya. Pinjam dong uang, saya tuh tak tega Pak Ustadz, yaudah ini gitu, sampai totalnya tuh 10 juta ke atas Pak Ustadz, ya sampai segituan Pak Ustadz, banyak uangnya di orang itu. Sampai sekarang belum bayar. Terus Pak Ustadz ya, karena orangnya tuh memang yang hutang tuh rata-rata orang yang benar-benar gak punya Pak Ustadz. Oke, terus? Ada yang hutang ke saya, hutang dong 200, ini buat makan gak ada. Hutang dong 500 ya, buat makan gak ada. Orangnya tuh gak bayar, tapi hutangnya tuh nambah terus Pak Ustadz. Sampai di total itu 5,5 juta, 5,5 juta. Terus gimana akhirnya? Terus di saat saya butuh Pak Ustadz, Mbak, saya tuh butuh uang, saya ke rumahnya, saya minta tolong dong diusahain, saya tuh mau buat usaha, suami saya tuh udah lama gak berangkat layar lagi ini, gitu, saya gitu. Orangnya tuh Pak Ustadz nangis Pak Ustadz ke saya. Kenapa? Aduh, jangan ditagih, saya tuh bukan, Halo? 1 tahun yang lalu. Ya, halo. Tadi terputus Bu, tadi orang itu nangis kenapa Bu? Karena saya nagih hutangnya, karena dia cerita buat makan aja nggak punya, apalagi buat bayar hutang yang 5,5 juta. Padahal saya sendiri tuh punya hutang 40 juta. Orangnya tuh memang nggak punya Pak Ustadz. Terus saya tuh gini, karena saya ada tega Pak Ustadz, jadi saya tuh gini, udah ya Mbak ya, jangan kepikiran ntar jadi penyakit. Ya udah, kalau sampean punya ya bayar, tapi saya juga butuh, tapi nggak apa-apa, saya coba pinjam ke orang lain aja, udah jangan banyak pikir ya Mbak ya. Orangnya nggak punya Pak, sampai hutang juga, dia tuh buat makan aja susah Pak Ustadz. Oke, Terus Mbak itu tuh bilang ke saya Pak Ustadz, ya Allah Mbak, ya semoga kamu tuh dilancarkan rezekinya sama Allah, ya semoga ya hutangnya sampean tuh ke orang-orang tuh cepet terselesaikan juga. Itu orang itu yang mendoakan Pak. Masya Allah. Mendoakan juga. Amin, Masya Allah. Luar biasa. Ya Allah. Iya, jadi Pak Ustadz ya, yang dulunya suami saya itu berlayar setiap bulan dapat gaji. Kalau sekarang itu saya itu lebih, ya apa ya,
lebih terharu menjalani kehidupan tuh. Kok ada gini, kok gini, kok gini, gitu. Iya. Jadi ibu apa lebih nyaman kalau ibu kalau udah tahu seperti ini kan lebih nyaman ya udah deh nggak usah kerja berlayar aja di sini aja kita kerja usaha-usaha apa aja kita yang penting kita banyak salawat nanti pasti Allah kasih kemudahan mendingan gitu bu ya. Kalau saya tuh Pak lebih enakan berlayar sebenarnya. Soalnya tuh kalau berlayar tuh gaji tuh oh 1 bulan dapat ini, udah itu gajinya. Terus tapi kan Lebih santai-santai gitu Pak Ustadz. Cuman sekarang tuh dijalanin aja dulu usaha. Ya suami tuh Pak Ustadz ya masih usaha-usaha berlayar tapi ya ngejalanin hidupnya ini ya semenjak mengamalin sholawat ini lebih tenang hati gitu Pak Ustadz. iya iya iya. Lebih jalan tuh lebih alhamdulillah tuh dimudahkan sama Allah. Gitu. Masya Allah. Oke bu, Suami tuh kenapa bu? ya sampai suami tuh bilang begini, kok bisa ya kita tuh uang segitu 40 juta anu ya terlunaskan begitu Pak Ustadz. Suami tuh sampai heran, mungkin keajaiban juga. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Oke bu, bu terima kasih ya sudah berbagi cerita pada saya di pagi ini dan teman-teman. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa di lain waktu bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itulah wawancara saya Bu dengan Ibu Siti Mafika mengisahkan tentang apa ya kesulitan hidup beliau ya. Beliau sudah sudah berselawat yang banyak. Namun kelihatannya usahanya tidak maju-maju ya dari usaha kios kopi, kedai kopi pelanggannya biasa-biasa aja nggak pesat banget. Dari berlayar juga begitu, tidak banyak menghasilkan, tapi yang anehnya kok bisa bayar utang 40 juta kok terbayar juga ya gitu kan. Itu nggak kepikiran gitu, tapi fakta dan nyata terjadi. Nah teman-teman, itulah namanya keajaiban salawat ya. Dan keberkahan itu bisa datang dari arah mana saja, dan keberkahan itu datangnya dari Allah SWT. Yang penting kita banyak bersalawat. Oke. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lain atau ada lagi yang berkisah ya.